Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat yang sempurna, ditambah dengan kualitas iman, Islam dan ihsan kita yang semakin baik ke depannya, sehingga hal-hal tersebut inilah yang dapat memuluskan jalan kita dan dapat membantu kita bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir dan tadabbur kita di surat Al-Qadar. Namun ada beberapa hal yang penting disampaikan berkenaan dengan Lailatul Qadar tersebut, khususnya bercerita tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, bercerita tentang kapan malam Lailatul Qadar terjadi dan lain sebagainya. Tapi kita akan mulai. Yang pertama adalah berkenaan dengan Syahrul Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar selalu berdampingan dengan bulan Ramadan, ya, seperti yang sudah kita hafal bersama di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana tujuan dari siam ini, siam di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa memiliki dua definisi, ya. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah takut kepada Allah. Jadi makna takwa ini juga bisa berarti takut, juga bisa berarti tunduk. Yang mana ada pengecualian definisi dari takut. Yang mana kalau kita melihat dalam kamus-kamus gitu ya, kamus-kamus Indonesia atau literasi-literasi yang dijelaskan oleh para doktor-doktor atau mungkin profesor-profesor, definisi dari takut adalah kita merasa tidak nyaman kemudian menjauhi hal tersebut. Namun ketika definisi ini disandarkan kepada takwa, maksudnya adalah kita menjadi takut kepada Allah, namun takut inilah yang justru membuat kita ingin semakin dekat dengan Allah. Ini yang membedakan makna takut kepada Allah dan makna takut kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, biasanya kita menjauhi. Takut dengan serigala, kita akan jauhi serigala. Tidak mungkin kita malah mendekat kepada serigala. Takut kepada ular misalkan, itu bukan berarti kita mendekat kepada ular, tapi malah semakin jauh kepada ular. Itu adalah hakikat perasaan takut ketika disandarkan kepada selain Allah. Namun ketika disandarkan kepada Allah, yaitu takut kepada Allah, maksudnya adalah kita takut kepada Allah, namun tidak berniat untuk menjauhinya, namun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbedaan dari definisi takwa, ya. Baik, kita akan masuk dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa qala lama hadara Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang bulan Ramadan, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan telah datang kepada kalian. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrun mubarakun. Itu adalah sebuah syahrun, sebuah bulan yang mubarak, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kenikmatan. Ya. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah sudah mewajibkan bagi kalian fardun, sudah Allah fardukan, sudah Allah wajibkan kepada kalian wahai umat Islam, untuk apa? Untuk siam, untuk berpuasa di dalamnya, yaitu 29 sampai dengan 30 hari. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada saat itu pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, atau abwabu jahannam. Saat itu pintu-pintu neraka akan ditutup ya, serapat mungkin, ditutup dengan serapat mungkin. Wa taghullu fihi syayatin wa tughillu fihi syayatin, dan saat itu syaitan-syaitan akan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di bulan Ramadan tersebut ada malam yang nilainya, value-nya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, nanti kita akan temukan kata kuncinya, yaitu malam apakah itu, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Man hurimu khairaha faqad hurim. Jadi barang siapa yang menghormati, ya, menghormati dengan sebaik-baiknya penghormatan kepada bulan Ramadan, maka sungguh dia akan dihormati pula oleh bulan Ramadan. Riwayat dari An-Nasa.
Kemudian persoalan berkenaan dengan kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Nah, di sini ada banyak sekali pendapat ya. Kita akan baca satu persatu. Qila, yang pertama dikatakan bahwa awalul lailatin min syahri Ramadan. Ya, dikatakan bahwa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu sudah ada atau sudah Allah karuniakan semenjak datangnya bulan Ramadan pertama kali. Di malam pertama Ramadan itu sudah ada malam Lailatul Qadar. Ini pendapatnya Abu Ruzain. Ya, namun pendapat yang kedua dikatakan bahwa innaha taqa'u fi lailati sab'i asyara. Mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di malam ke-17. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Hasan Al-Basri dan juga Imam Asy-Syafi'i. Kemudian qila dikatakan Lailatul Qadar terjadi di fi lailatin asyarah, ya, di malam ke-19. Ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud. Dan dikatakan lagi, banyak ya, ini berarti pendapat yang keempat ya. Taqa'u fi lailatin 21, di malam ke-21. Atas hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qila, yang kelima, pendapat yang kelima, fi lailatin 23, di malam ke-23. Sama dari ini dari hadisnya Abdullah bin Unais, bin Anis ya, bin Anis. Ini menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di malam 23. Pendapat yang keenam dikatakan bahwa fi lailatin 24, dikatakan bahwa ada di malam ke-24. Nah, ini malam yang genap ya. Kalau yang tadi kita sebutkan itu kan malamnya ganjil. Malam pertama, malam ke-17, malam ke-19, malam 21, malam 23, dan sekarang yang 24. Namun ini dihukumi hadisnya oleh para ulama dengan hadis dhaif, hadis yang lemah. Selanjutnya di pendapat yang ketujuh disebutkan annaha awalu sab'i minal ashri al-awakhir. Jadi pertama kali malam Lailatul Qadar ini akan menghampiri kita di bulan Ramadan adalah ketika di hari ke-7 di 10 malam terakhir atau malam ke-27. Ini yang pendapatnya paling asah, yang paling benar, yang paling kuat. Ini diriwayatkan oleh An-Abi Abdullah As-Sanabhi. Ya. Berarti dari semua hitungan ini kita sudah dapat bahwa ternyata malam Lailatul Qadar lebih dominan penjelasannya berada di angka-angka ganjil atau di malam-malam yang ganjil. Berikutnya adalah kebiasaan Rasulullah SAW ketika sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, yaitu tepat akan turunnya atau akan datangnya malam Lailatul Qadar. Apa itu? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, nah, dari istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya 10 min Ramadan, ketika Rasulullah menghadapi atau masuk ke dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Yang pertama adalah syadda ma'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah membenarkan atau menguatkan lagi fisik beliau untuk semangat mengerjakan ibadah dengan meningkatkan kualitas dan meningkatkan kuantitasnya. Kemudian yang kedua adalah i'tazala nisa'ahu, menjauhi istri-istrinya. Jadi ketika 10 hari terakhir, memang khususnya bagi yang laki-laki ya, ketika sedang i'tikaf, memang sangat disyariatkan untuk meninggalkan istrinya. Ya, meninggalkan istri-istrinya di rumah, atau mungkin istrinya nanti yang ikut i'tikaf juga tapi tidak boleh bersama gitu ya. Nanti ada hukum atau aturan-aturan fikih yang mengatur. Nah, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, yang terakhir berkenaan dengan pembahasan Lailatul Qadar, ada sebuah doa yang sangat mustajab, yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika di 10 hari terakhir ini. Apa itu doanya? Insya Allah kita semua sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pengampun, maha pemaaf, dan menyukai kemaafan, maka ampunilah atau maafilah kami. Nah, ini adalah riwayat dari Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i. Ada beberapa ulama yang memberikan penjelasan tentang makna al-afu dan juga makna dari al-ghafur. Ya. Ada yang mengatakan bahwa al-afu ini
lebih tinggi derajatnya dari Ghafur. Tapi Allah alam, saya juga belum mengkaji lebih dalam, ini sebagai pengetahuan saja. Al-Afu ini sifatnya adalah menghapus dosa, menghapus kesalahan, catatannya, jadi bersih, gitu. Nanti akan kembali suci bersih. Namun untuk yang sifatnya seperti Ghufron, ini dihapus dosanya, tapi catatannya masih ada, sehingga nanti di hari kiamat kita masih bisa melihat catatan-catatan dosa kita, tapi tidak akan dihukum karena hukumannya sudah dihapuskan oleh Allah SWT ketika di dunia. Wallahu alam, apakah penjabaran ini atau pembedaan dua makna ini tepat, tapi pada intinya adalah kita disunahkan, kita dianjurkan memperbanyak berdoa ini ketika di 10 hari Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan Ramadan kita dengan lebih baik lagi, apalagi tinggal hitungan hari ya. Tinggal hitungan hari kita akan sampai pada bulan Ramadan. Kita juga berdoa semoga kita dapat menjalannya dengan baik, diberikan kesempatan untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan tersebut. Baik, barakallahu fikum, afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.